وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian rahimakumullah, kali ini kita masuk di Maghrib. Sekarang masuk tanggal 19 Rajab. Ya, 19 Rajab. Kalau tadi sore masih 18 Rajab, 19 Rajab 1444. Bertepatan dengan tanggal 9, masih 9 Februari. Ya, insyaallah jika itu Rajab maka ini pertengahan Rajab. Ya, Sya'ban, kemudian Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan umur yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki muamalah kita kepada makhluk Allah, kepada hamba-hamba Allah. Semoga sisa umur ini sisa yang berkah sehingga penuh dengan pahala, ketaatan, penghapusan dosa, dan pada akhiratnya husnul khatimah biidznillah ta'ala. Qurratul ain fi shalah, yaitu penyejuk hati, yaitu salat. Tidak akan seseorang tersejukkan hatinya dengan salat kecuali ada beberapa masyahid, ada beberapa hal yang disaksikan oleh orang yang salat tersebut. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ada 6 masyahid, 6 persaksian, 6 syarat. Yang pertama ikhlas, dan kita sudah membahas juga yang kedua yaitu as-sidq wan nush, yaitu jujur dan bersih dalam salatnya. Bersih di sini hatinya bersih, jujur. Jadi salatnya itu bukan untuk tendensi duniawi belaka, melainkan karena memang itu perintah Allah, itu merupakan perintah Rasulullah, itu merupakan salah satu sunnah Nabi SAW, dan itu merupakan qurratu ainnya, dia jujur kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu masyhadul mutaba'ah wal iqtida, yaitu di antara syarat supaya salat ini menjadi qurratu ain yaitu mutaba'ah dan iqtida, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah,
yang menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah. Apa itu qudwah? Qudwah tuntunan. Tuntunan dalam sholat itu paling awalnya tentu Nabi SAW. Apapun yang kita pelajari dari fikih sholat, maka betul-betul harus diserupakan dengan Nabi SAW sholatnya. Meskipun ya kita tentu jauh kualitasnya dengan Nabi SAW. Ya kita tidak akan sampai derajat kualitas beliau, karena beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Bahkan sederajat dengan kualitas sahabat, ya juga kita nggak bisa sama. Tetapi kata Nabi SAW kan saddidu wa qaribu, yaitu berusahalah tepat dan berusahalah mendekat gitu dalam urusan ibadah. Jadi ibadah ini bukan buatan dan rekaan manusia. Ibadah ini bukan undang-undang hukum buatan manusia, melainkan ibadah ini syariat Allah. Kalau itu syariat Allah berarti diambil dari wahyu dan dalil. Ya, maka wajib atas kita untuk bermutabaah, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dalam amalan salat kita, dan beriqtida, yaitu mengambil Rasulullah sebagai qudwah, ya, sebagai tuntunan. Makna syarat ini, yaitu syarat mutabaah dan iqtida, yaitu an tusalliya, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, an tusalliya kama shalla Rasulullah SAW, yaitu engkau salat seperti salatnya Rasulullah SAW. Ya, dan sekali lagi jangan disangkal dengan mana mungkin kita bisa salat kayak Rasulullah. Ini kalimat dari syaitan. Benar, kita tidak akan mungkin kualitas salat kita sama persis dengan Rasulullah, tidak mungkin dari segi kualitas. Tapi dari segi tata cara kita berusaha, harus berusaha gitu loh. Ya, mustahdiran annaka taf'alu kama fa'alan Nabi, yaitu dengan menghadirkan ilmu dan rasa seolah-olah engkau melakukan seperti perbuatannya Nabi SAW dalam sholat. Jadi walaupun gak hafal dalilnya, minimal dia tahu bahwasanya amalan kerinci dalam sholat ini ada dalilnya gitu. Walaupun dia gak hafal itu tidak wajib. Ya, hafal itu tidak wajib. Tetapi dia tahu ini memang dari Rasulullah SAW. Minimal gitu. Atau dia bertaklid pada seorang yang terpercaya yang mengatakan ini ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Dan minimal itu dah bagi orang awam ya. Adapun bagi penuntut ilmu ya tentu minimal pernah menyimak dalil tersebut dan memahaminya. Bagi penuntut ilmu yang betul-betul fokus di ilmu. Ya, bagi orang awam ya minimal dia bertaklid pada seorang alim yang dia percaya akan kesunahannya, mengikuti sunnah Rasul SAW dan menyatakan bahwasanya amal ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau dengan atau sesuai dengan kaidah syar'i yang memang itu tidak melanggar kaidah lainnya. Baik. Dan Nabi SAW berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Berarti hukum asal mengikuti Nabi bagaimana salatnya itu wajib. Walaupun di salat sunnah, hukum asal mengikuti Nabi SAW dalam urusan rincian tata cara salat itu wajib, meskipun salat itu sunnah. Jadi hukum salat sunnah itu ada sendiri, yaitu sunnah, dan hukum mengikuti Nabi dalam tata cara salat itu wajib, baik untuk salat fardu maupun salat sunnah. Ya, bahkan untuk sholat mutlak sekalipun yang tanpa niatan khusus di tempat tertentu atau waktu tertentu, dia pengen sholat gitu aja, itu pun harus tata caranya sesuai dengan Nabi sholat. Juga Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar untuk mengajarkan orang-orang bagaimana sholatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita dengan cukup panjang, hadisnya panjang berkaitan dengan seseorang bertanya, mimbarnya Rasulullah SAW itu dari ud apa? Ud itu kayu, khasyab, dari ud itu kayu. Kalau sekarang parfum ud itu biasanya ud, yang dimaksud ud itu gaharu kalau sekarang. Tapi kalau di zaman Nabi SAW ud itu lebih umum daripada gaharu. Jadi ud itu kayu yang dari pohon, ya kayu memang dari pohon gitu kan. Dari mana lagi? Masa dari tadi, ya kan? Nah, ud itu dari pohon
ud. Ya, jadi di sini ditanya ini mimbarnya Rasulullah dari ud jenis apa. Jadi ada beberapa orang itu pengen membuat mimbar serupa dengan mimbarnya Rasulullah SAW, dan kalau bisa jenis kayunya diserupakan gitu loh. Iya, saking pengen ngikut Nabi SAW gitu. Sebenarnya tidak ada maksudnya tidak ada kriteria jenis tertentu, yang penting kayu, karena kalau misal dikhususkan harus pakai kayu itu akan membebani umat, ya, membebani umat. Ya. Taib. Mimbarnya Rasulullah SAW setelah dibuatkan mimbar, ya, jadi mimbarnya Rasulullah SAW itu tidak ada sekat, ya. Sekat depan tuh nggak pakai gitu. Langsung naik, ya, 3 itu apa gimana? Ya 3, ya. Ya. Ya 3 apa namanya? Tanjakan, ya gitu ya. Ya. Apa namanya sih? Anak tangga, ya 3. Terus duduk, kalau memang kan kalau Jumatan ya duduk dulu gitu kan. Ya, jadi bentuknya bisa paham insyaallah ya. Walaupun banyak mimbar nggak seperti itu, walaupun sah gitu loh. Sah dari segi khutbahnya sah. Ya. Nah, ini nggak ada sholat Jumat di sini Pak Haji, nggak ada sholat Jumat, belum ya. Susah ya kalau ada sholat Jumat, susah parkirnya repot ya. Iya, mungkin bikin lantai 3 buat parkiran. Nah, ya mimbarnya seperti itu. Nanti ada tempat duduknya kan, karena antara azan dengan khutbah itu duduk dulu kan imam, khatibnya duduk gitu. Ya. Nah, mimbar Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah pengen mencontohkan kepada jemaah gimana beliau sholat sehingga jemaah juga ikutan. Kalau misalnya di bawah, sholat di bawah biasa gini nggak kelihatan. Jadi untuk ta'lim maka ini yang terjadi. Kata Sahal bin Sa'ad, laqad ra'aitu Rasulullah SAW qama alaihi. Saya pernah melihat Rasulullah SAW itu berdiri di atas mimbar. Berdiri di atas mimbar. Nah, berdiri di atas mimbar. Fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Maka beliau pun bertakbir, Allahu Akbar, dan orang-orang pun bertakbir di belakang beliau. Dan beliau di atas mimbar. Berarti beliau ya di atasnya. Berarti beliau menghadap mana? Kiblat, membelakangi jemaah. Makanya disebutkan di sini wa kabbaran nas wa ra'ahu. Orang-orang pada bertakbir di belakangnya Rasulullah SAW. Kebayang Pak? Ya begitu. Nah, thumma rafa'a. Kemudian beliau mengangkat, maksudnya beliau ruku'. Kayak kita sholat. Ruku', Allahu Akbar, sami Allahu liman, mengangkat untuk i'tidal. Ruku' terus angkat. Fa nazala al-qahqara hatta sajada fi aslil minbar. Kemudian beliau turun dari ruku'nya al-qahqara. Qahqara itu maknanya ar-ruju' ila al-khalaf, yaitu kembali ke belakang. Beliau turun dengan cara kembali ke belakang sampai beliau sujud di dasar mimbar di bawah. Faham nggak jemaah? Ya, turunnya mundur. Ya nggak lompat lah, truk gitu lompat ke samping, enggak lah. Turunnya mundur. Kenapa turun mundur? Karena buat sujud nggak mungkin di atas mimbar, kan ada tempat buat duduk gitu loh. Nggak muat, gitu kan? Maka beliau pun turun dulu ke bawah. Hatta sajada fi aslil minbar, sampai beliau sujudnya di bagian bawah mimbar, yaitu bagian bawah, pokoknya bagian lantai normal gitu. Ya, maka orang-orang lihat, mereka pun sujud. Nah, thumma ada, kemudian beliau balik lagi, pokoknya sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian ketika berdiri beliau balik lagi ke mimbar untuk mencontohkan lagi seperti itu. Orang zaman dulu sekali contohin langsung hafal. Ya, kalau orang bukan zaman dulu, nggak tahu zaman kapan, dicontohin berkali-kali masih aja bebal ya. Mungkin kebanyakan garam ya.
hatta faragha min akhir salati, sampai beliau selesai dari akhir salat, selesai salat. Thumma aqbala 'ala nas, kemudian beliau menghadap ke orang-orang. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inni sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Wahai orang-orang sekalian, manusia sekalian, jemaah sekalian, saya melakukan hal ini agar kalian ta'tammu bi, yaitu mengikuti saya tata cara salatnya. Ini ta'tammu bi, mengikuti saya. Maka kata Nabi SAW dalam hadits lain, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam supaya diikuti. Saya tadi melakukan itu supaya kalian mengikuti, maksudnya mengikuti segala gerakan saya. Walita'allamu salati, agar kalian mempelajari bagaimana salat saya. Begitu. Di hadis ini ada beberapa pelajaran. Pertama, bolehnya salat dalam rangka mencontohkan, dan itu tetap sah kalau niatan salat yang sah dengan rukun dan syaratnya. Walaupun mencontohkan boleh, dan itu tidak sama sekali mengurangi keikhlasan. Jadi kita mencontohkan amalan baik kalau tujuan kita untuk menjadi misali, contohan, teladan, maka itu tidak mengurangi pahala kebaikan, bahkan melipat gandakannya kalau diikuti, karena itu termasuk ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi diperbolehkan melakukan amalan saleh dalam rangka mencontohkan, menjadi teladan, dan itu bukan riya, sama sekali tidak disebut riya atau pamer, tidak. Boleh seperti itu. Ya. Imam Nawawi dan lainnya juga mengatakan, misal seseorang ketika makan bersama teman-temannya, kemudian dia mengucapkan baca apa? Bismillah, agak sedikit kedengeran Bismillah. Dengan maksud apa? Mengingatkan teman-teman lainnya untuk mengucapkan Bismillah juga. Taib, apakah ini boleh atau tidak? Boleh. Tidak bisa kita bilang riya. Ya kalaupun emang orang itu riya, itu urusan dia. Tapi kalau niatannya mencontohkan, maka ini adalah pahala yang baik. Begitu. Hanya saja babu ta'lim, namanya mengajarkan dan mengingatkan orang, itu tentu tidak terus menerus gitu, enggak terus menerus kayak gitu, ya. Makanya Rasulullah SAW melakukan hal ini sekali itu, enggak setiap sholat beliau di atas mimbar, enggak. Berarti makna faedah kedua yaitu bahwasanya ta'lim, ya, mengajarkan orang, ya, dalam rangka ibadah atau ta'lim dalam rangka tata cara salat atau zikir, itu selesai dengan fahamnya dan bisanya orang itu untuk melakukannya balik, gitu. Iya, jadi tidak selamanya. Contoh, sebagian berpendapat, yuk kita zikir setelah sholat berjamaah, ikuti setelah saya. Itu kalau dalam rangka ta'lim boleh. Sekali, dua kali, sampai orang itu juga faham, hafal, faham, ngerti, ya khalas. Tapi kalau terus-terusan, maka ini nggak ada contoh. Nah kalau sekarang ya sebagian dari jemaah dan sebagian dari masjid, ya, sampai berabad-abad zikir berjamaah, ya, setelah sholat. Mungkin alasannya kalau ditanya ini tata-tata seperti ini apa dalilnya? Dalilnya bahwa saya ini adalah ta'lim, mengajarkan. Loh, ta'lim kok sampai beratus-ratus tahun atau berpuluh-puluh tahun? Ya, apa nggak cukup? Udah gitu kadang-kadang lafalnya tidak sesuai sunnah lagi, gitu kan? Itu satu. Kalau dalilnya adalah dulu di zaman Nabi SAW, para sahabat itu zikir, mereka terdengar suaranya setelah sholat, itu terdengar suara zikirnya, itu benar, iya, terdengar suara zikirnya sama terdengar, itu sahih dalam Sahih Bukhari. Tetapi itu bukan zikir berjamaah dengan satu komando, bukan, melainkan masing-masing dengan zikirnya masing-masing. Kalau ada yang antar 2 atau 3 orang sama, pas ngepas banget, ya itu kebetulan. Bukan karena imam kayak gitu semuanya ikut. Ya. Sekarang sebagian dari masjid misalnya di bulan Rajab, itu mulai bulan Rajab ba'da salat fardu langsung tiba-tiba baca apa ya? Rabbi firi
atau warhamni wa tub alayya. Ya, coba dicari itu. Ya coba itu dimulai Rajab itu kalau salah. Iya, coba mungkin cari hadisnya mungkin itu apakah derajatnya sahih atau tidak. Kemudian jemaah lain jadi ikutan dan hal-hal lainnya jemaah sekalian hal seperti ini. Apakah yang seperti ini itu memang ada contohnya? Ya gitu loh. Jadi untuk ta'lim sekali dua kali faham khalas. Dah nafsi khalas. Nanti akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla masing-masing. Oke, itu faedah kedua. Faedah ketiga, bahwasanya sujud itu diwajibkan di mana kita salat di situ, maka disitulah kita sujud pada asal begitu. Ya, kecuali beruzur. Ya, misal Rasulullah SAW salat di atas mimbar, beliau nggak mungkin bersujud di mimbar karena nggak cukup, maka beliau berpindah karena beruzur, gitu loh. Taib. Bolehkah seseorang sujud di lantai 2 dan dia sholat di lantai 2 itu di tempat yang sama persis? Ya iya, nggak masalah. Yang penting di tempat di mana dia berpijak sholat di situ dia sujud. Kecuali beruzur seperti tadi, ya maka beliau pindah alaihissalatu wassalam. Faedah keempat, bolehnya melakukan gerakan dalam sholat jika itu hajat, apalagi darurat. Jika itu hajat itu kebutuhan, baik kebutuhan kekhusyuan atau kebutuhan untuk melaksanakan rukun atau lainnya. Ya, kebutuhan yang dimaksud ini kebutuhan yang ada kaitannya dengan maslahat sholat. Adapun kebutuhan pribadi di luar sholat maka nggak boleh dia melakukan itu. Misal kalau kebutuhan pribadi di luar sholat, yaitu apa? Misal di HP-nya dilihat, kan HP ditaruh di bawah, tapi ditaruh telentang. Ada notifikasi dari orang, dibaca dong sama dia, diambil terus dibaca, ditaruh lagi. Ini gerakan yang cukup banyak nih, jangan-jangan bisa bisa membatalkan sholat. Ya. Adapun kalau misalnya HP ini berdering, alarm atau telepon, kemudian, waduh, dimatikan, stop gitu kan? Ada dimatikan, maka ini boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena pergerakan ini untuk hajat. Hajat ini maksud hajat untuk maslahat sholat supaya nggak terganggu. Iya seperti itu. Walaupun misal HP-nya itu ada di sebelah sana, tas saya di sebelah sana, HP di sana, ya jalan dia jalan. Karena untuk maslahat sholat dirinya dan orang-orang berjamaah kan itu terganggu. Ini banyak yang nggak paham loh seperti ini jemaah. Dikiranya kalau kita walaupun berhajat sebenarnya kalau gerakannya banyak itu bakal batal sholatnya. Ini tidak benar. Yang benar adalah hajat dalam maslahat sholat walaupun banyak gerakannya, maka insya Allah itu tidak masalah. Selama itu hajat untuk maslahat sholat. Adapun kalau maslahat di luar sholat, maka gerakan banyak membatalkan sholat. Taib kalau gerakan sedikit, ya gerakan sedikit kayak garuk-garuk, ya padahal nggak gatel. Ya, ada orang seperti itu. Ya misalnya gini, ya itu nggak gitu juga nggak apa-apa, padahal nggak ada apa-apaan. Apakah kalau nggak gini terus sholatnya nggak khusyuk? Enggak, ya. Gitu. Ya itu nggak termasuk banyak, insyaallah mudah-mudahan itu tetap sah sholatnya, cuman kurang baik. Jadi gerakan faedah yang tadi gerakan dalam gerakan jika itu untuk hajat maslahat sholat maka tidak membatalkan sholat. Apalagi kalau gerakan darurat, ya seperti misal lagi sholat terus ada ular ya lewat gitu dan ngedeket dia, apakah dia nggak boleh gerak? Sebenarnya baiknya jangan gerak malah. Kalau gerak malah ularnya ngedetek loh. Waduh. Walaupun ular itu ngedeteknya sebenarnya ini makhluk yang ular ngedeteknya itu sebelumnya bukan gerakan tapi suhu panas. Ya. Jadi mereka mendetek apalagi kan dengan lidahnya. Ya terdetek ini makhluk hidup gitu. Nah kalau diam ularnya juga nggak begitu curiga, tapi ketika gerak mulai kan gitu. Apa yang kobra. Gitu. Maka baiknya mungkin nggak gerak, tapi saya pikir umumnya orang
gerak, minimal lari. Iya, lari Pak. Ya boleh nggak misal kayak gitu? Ya itu natural, nggak masalah. Gerakan yang memang kewaspadaan ya nggak masalah, nggak masalah. Ada kalajengking misalnya, kecoa misalnya, ya kelabang, sebutin aja semua ya Pak, sebutin semua. Iya, iya, sebutin semua deh. Ya, ya begitu. Kemudian juga di antara faedah bahwasanya di antara sunnah seorang guru adalah mencontohkan gerakan sholat walaupun dia masuk ke dalam sholat. Ya gini loh, kalau di misalnya di SD kalau kita lihat kan guru-guru SD, guru fikihnya misalnya, ayo kita sholat tapi tidak meniatkan sholat gitu loh, maksudnya hanya belajar gerakan saja gitu. Sebenarnya sholat langsung pun bisa sah gitu loh, paham gak maksudnya? Kan biasanya di sekolah-sekolahan, ini bukan menyalahkan gitu. Biasanya di sekolah-sekolahan guru fikihnya, ayo anak-anak, anak kelas 3, yuk kita belajar sholat. Ayo gitu kan. Wudu. Nah, diniatkan benar wudu pun itu sah sebenarnya gitu loh. Dicontoh gini ya. Gitu, diniatkan. Yang lain pada niru gitu kan, per 5 orang, misal per 10 orang. Kemudian ayo kita sholat berjamaah. Ya. Atau sholat berjamaah per kloter 10 orang dulu, beliau imamnya sholat duha. Kan sholat duha bisa 2 rakaat terus kan, bisa berapa rakaat. Ya Allahu Akbar, yang belakang niru, ngeliatin gitu. Sebenarnya niatin benar sholat duha itu sah sebagai sholat. Benar begitu. Nah, ya seperti itu. Baik. Taib, ini menunjukkan hadis ini bahwasanya wajibnya kita untuk mengikuti tata cara salatnya Nabi SAW. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa an yahrisa kullal hirsi 'ala al-iqtida'i fi salatihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli kama kana yusalli. Yaitu hendaknya seseorang berhasrat, bersemangat benar-benar untuk beriqtida, yaitu mengambil tuntunan pada salatnya dari Nabi SAW dan salat sebagaimana Rasulullah itu salat. Salat sebagaimana Rasulullah salat, bukan salat sebagaimana orang awam salat atau umumnya orang salat. Karena umumnya orang salat kalau kita ikutin, dan itu kebanyakan dari kita cuma ngikutin orang umum, itu bakal banyak yang ganjal sebenarnya. Nanti ketika udah kebiasaan, pas udah berusia tua, dihadapkan kepadanya sunnah Nabi, bagaimana cara Nabi salat, mengingkari. Ini enggak seperti yang kita kenal nih, padahal yang biasa kita lakukan itu menyimpang gitu loh. Iya. Wa ya'ridu amma ahdatha an-nasu fi as-salati min az-ziyadati wan-nuqsani wal-awda'i allati lam yunqal 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un minha wala 'an ahadin min ashabihi. Dan hendaknya selain berusaha untuk menyerupakan tata cara salat Nabi SAW, dia juga memalingkan diri dari apa yang dibuat-buat oleh banyak orang terhadap salat. Jadi ibadah yang agung ini banyak yang menyisipkan dari tambahan dan banyak yang mengurangi dari kekurangan, dan banyak yang wal awdha', dan banyak yang hal yang awdha', sesuatu yang dibuat-buat, ditambah di apa ya, yang enggak ada. Salat itu seperti itu, tata caranya enggak ada tapi dibuat-buat. Ya, yang tidak pernah dinukilkan dari Rasulullah SAW sedikit pun darinya, tidak pula dari seorang sahabat pun, nggak ada seperti itu tata caranya. Ya, kadang-kadang ketika sudah tahu misalnya hadisnya seperti ini, ternyata hadis ini tidak selaras dengan mazhab yang dianut penduduk setempat, misalnya baik mazhab fikih atau mazhab tradisi misalnya. Kemudian dia meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan hadis Nabi SAW demi apa? Demi madhabnya atau demi tradisinya. Sebagian orang seperti itu. Kalau misalnya ya akhi, ini Rasulullah tuh begini, ya. Terus mungkin dengan insafnya, karena mungkin ada agak educated sedikit, iya benar ini sahih Nabi SAW begitu. Tapi kan kalau di madhab ini begini. Lah ini kenapa harus kayak gitu ngomongnya gitu loh? Kenapa harus dipertentangkan dengan madhab? Madhab itu kan, madhab itu apa artinya? Pendapat, pandangan itu madhab. Sedangkan dalil-dalil, madhab. Apakah madhab tidak berdalil? Madhab
ia berdalil, cuma apakah benar pendalilannya atau tidak, itu kan sesuai dengan pandangan manusia. Kadang-kadang salah pendalilannya, benar dalilnya. Kadang-kadang berusaha pendalilan bagus, tapi dalilnya yang dhaif, dalil yang lemah, kadang-kadang begitu. Ya. Nah, ini merupakan kekurangan dalam keimanan dan kurang dalam mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Ya, bagaimana kok bisa kita itu melakukan suatu hal yang memang ada di madhab, tapi tidak pernah ada di Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, kata Syekh Sulaiman rahimahullah wa hafizallah, wal fuqaha indama zakaru sifat as-salati zadu ba'dul asya. Sebagian fuqaha, sebagian ahli fikih, ketika mereka menyebut sifat salat, bagaimana tata cara salat, sebagian mereka tuh ada yang menambah-nambahkan beberapa hal gitu. Walaupun tidak mewajibkan, tapi menambah-nambahkan. Li'annaha ja'at fi ba'dil ahadits ad-dha'ifah, karena hal tersebut itu datang dari sebagian hadis-hadis yang lemah. Sebagian hadis-hadis yang lemah, atau mereka datangkan dari hadis yang sahih atau dalil yang sahih, fahamuha khata'an minan nusus, tapi mereka salah paham terhadap nas-nas tersebut dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang sebagian fuqaha berijtihad. Ya, semoga Allah maafkan. Tapi kalau kita tahu itu memang tidak ada dalil yang khusus tentangnya, maka enggak usah. Jangan, ya, baik berkaitan dengan salat atau ritual atau ibadah-ibadah dan lafal-lafal yang khusus. Ya. Apa contohnya, ya, jemaah sekalian? Misal setelah iqamah. Nah, ini mungkin di antara sebagian dari kita masih setelah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa jawaban jemaah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau di luar negeri, di Arab biasanya haqqan la ilaha illallah. Taib, ini tidak ada asar yang benar terhadap jawaban ini. Sekarang kalau saya tanya, ini di antara jemaah yang melakukan itu, ini Anda nggak menghakimi ya, namun ini memberikan info dan kita harus ikut dengan kebenaran. Anda tanya kepada antum semua, kepada kita semua nih, ketika kita mengucapkan spontanitas la ilaha illallah setelah la ilaha illallah, itu biasanya dari mana? Apakah dari kebiasaan orang-orang kita ikutin, atau memang kita tahu dalilnya? Faham nggak pertanyaan Anda jemaah? Kan biasa gitu kan, di mana-mana. Ya entah di Muhajirin atau dimanapun. Ini bukan berarti nanti dicek, jangan dicek siapapun itu. Ya, habis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke. Kayak gitu. Kadang barengan sebagian orang. Taib, dari mana itu? Dari mana? Apakah kiai ngajarin itu? Belum tentu kiai ngajarin itu. Karena dari mana? Ya kebiasaan orang-orang yang kita ikuti. Sama kayak waktu itu saya sebut habis Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Sama. Dari mana mereka datangkan itu? Yang mengucapkan itu rata-rata orang enggak ngerti, enggak. Ya cuman ikutin jemaah lain. Ditanya dalilnya, saya enggak tahu. Itu diajarin sama siapa? Enggak juga sih. Terus dapat dari mana? Dari jemaah lain kayak gitu juga, ya udah saya ikut. Nah, begitu. Bismillah. Tambahan-tambahan seperti tidak ada dalilnya, Pak, soalnya. Ya, jadi mungkin yang udah kebiasaan lama berpuluh-puluh tahun kayak gitu, kalau bisa dipakemkan, udah habis la ilaha illallah, enggak ada zikir khusus la ilaha illallah gitu. Ada sebagian ulama yang berijtihad mengkiaskan iqamah qomat dengan azan. Artinya sama-sama dianjurkan untuk menjawab. Ya, dianjurkan untuk menjawab. Misalnya Allah Akbar, dijawab Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Qul hayya 'alas shalah, dijawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Mengkiaskan itu. Namun yang sahih adalah ini pendapat yang lemah. Ya. Mengkiaskan azan dengan iqamah, mengkiaskan iqamah dengan azan dari segi jawaban, ini pendapat lemah. Pertama, ulama yang berpendapat menjawab iqamah dengan lafal-lafalnya itu sunnah juga seperti azan, itu berdasarkan hadis, yaitu
kata Nabi SAW, doa bainal adzanain la yurad. Doa di antara dua azan tidak ditolak. Bainal adzanain, dua azan. Maksudnya dua azan di sini adalah azan dan iqamah. Lihat Rasulullah aja menyebut dua azan, berarti kan iqamah termasuk azan. Maka hukumnya sama, dijawab juga. Itu satu. Kita bantah kemudian kita jawab kemudian, bukan kita sebenarnya, para ulama lainnya menjawab. Saya sih nggak ngejawab, saya ikutan aja. Para ulama yang sahih pendapatnya menjawab bahwa saya ini adalah pemutlakan dari Nabi SAW, tidak melazimkan samanya hakikat. Tidak melazimkan samanya hakikat. Itu dengan bantahan kedua atau dalil kedua. Apakah ada orang yang mampu menjawab iqamah dengan baik? Ya. Coba misalnya Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Otomatis yang ngejawab qomat juga, qomat semua jadinya. Paham enggak, Jemaah? Enggak sempat. Coba aja kecepatan. Itu kedua. Ketiga, apakah Anda berani mengatakan setelah selesai iqamah, kemudian Anda katakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammad? Ada enggak yang kayak gitu? Enggak ada. Maka khalas, itu pendapat lemah. Nah, ketika itu pendapat lemah, sekarang dari mana perkataan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini antum dapat dari mana? Dari pendapat ini? Tidak juga, karena pendapat ini mengharuskan apa? Semuanya bukan la ilaha illallah doang yang dijawab. Paham enggak, Jemaah? Iya. Jadi ini enggak ada yang berpendapat la ilaha, cuman apa, ikutan tradisi orang-orang saja. Beneran. Oke. Baik, kemudian imam dianjurkan kan memberikan tanbih kepada makmumnya. Misal sawu sufuf dengan kalimat-kalimat yang sesuai sunnah Nabi SAW, atau dengan kalimat yang bisa difahami oleh jemaah. Luruskan dan dapatkan. Kadang-kadang kalau jemaah dibilang sawu sufufakum, dikira orang jemaah ini imam lagi zikir. Enggak. Karena enggak paham artinya sawu sufufakum artinya apa? Luruskan barisannya. Sawu sufufakum istaqimu wa'tadilu. Luruskan, i'tadilu, luruskan dengan apa? Mata kaki, al-ka'ab bil ka'ab, wal mankib bil mankib, itu. Enggak ngerti kan jemaah? Coba misalnya istaqimu, sawu sufufakum fa taswiyat as-sufuf min tamam as-shalah. Istaqimu wa'tadilu, al-mankib bil mankib wal ka'ab bil ka'ab. Ya, lagi wiritan. Di jemaah lagi wiritan, padahal itu lagi memerintahkan dan mempertegas perintah. Jemaah, wah, masya Allah nih Ustadz nih, masya Allah, zikirnya banyak, masya Allah zikir. Padahal bukan zikir, ini lagi. Nah, makanya diperbolehkan supaya jemaah paham. Ya pakai bahasa yang mereka pahami boleh, tapi tetap juga pakai bahasa yang tadi bisa. Tapi boleh disisipkan, luruskan Pak, softnya luruskan. Karena nggak semua jemaah paham. Ya, karena tujuannya supaya diluruskan itu soft. Nah, oke, seperti itu. Kemudian boleh juga mengatakan as-salatul jami'ah. As-salatu jami'ah boleh. As-salatu jami'ah di zaman Nabi SAW, as-salatu jami'ah ini bisa untuk salat fardu, bisa untuk salat sunnah. Walaupun yang lebih sahih ada sebenarnya untuk salat fardu itu sudah tidak lagi pakai as-salatu jami'ah setelah adanya iqamah dan adanya ucapan-ucapan Nabi sebelum salat fardu. Biasanya untuk sholat, baiknya untuk sholat sunnah yang berjamaah. Tarawih, istisqa, gerhana, ya, Id misalnya. As-salatu jami'ah itu pendapat sebagian ulama, dan itu benar insyaallah. As-salatu jami'ah. Taib, kadang-kadang okelah di sholat fardu. Baik. Kita enggak mengingkari itu. Kata imam, as-salatul jami'ah yarhamukumullah. Apa balasan jemaah? Ngebalas. As-salatu la ilaha illallah. Dari mana balasan itu? Itu pertanyaan saya. Saya pengen nanya ke mbah-mbah yang di samping saya. Mbah, kok salatu la ilaha illallah? Takutnya debat, enggak jadi sholat kita. Itu banyak yang kayak gitu. As-salatu la ilaha illallah. Dari mana as-salatu la ilaha illallah? Dan secara bahasa itu juga tidak tepat. As-salatu la ilaha illallah. Apa i'rab bahasa itu di Bapak? Ya, kalau misalnya as-salatu jami'ah rahimakumullah, as-salatu jami'ah itu ada maknanya. Kata para ulama, as-salatu jami'ah maksudnya salat jami'ah yaitu berkumpullah para jemaah. Artinya ini khabar tapi maksudnya amr. Ijtami'u yaitu berkumpullah kalian untuk salat, itu maknanya. Tapi kalau dijawab as-salatu la ilaha illallah,
Salat tiada yang berhak disembah selain Allah. Enggak, ini salat tiada berhak. Ini enggak matching. Ini di sini yang harus kita paham enggak yang kita omongin gitu loh. Benar kalimat la ilaha illallah bagus, tapi mengkhususkan itu butuh dalil di tempat itu gitu loh. As-salatu la ilaha illallah. Terus imamnya juga baca lagi tuh. Belum salat udah baca qul a'udzu birabbin nas. Itu berapa imam kayak gitu? Komat kami dulu baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ayat kursi dulu. Iya, ada yang kayak gitu. Agak lama beneran sampai. Karena itu tadi itu di salat di salah satu masjid lah ya. Ada di salah satu masjid di salah satu komplek lah. Komplek TNI sebenarnya. Ya, di daerah masih masuk Bekasi juga. Enggak, bukan masuk Bekasi ya. Ini bukan Bekasi ya sini ya. Ya. Di situ ada salat apa tadi ya? Salat zuhur. Iya. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Kata jemaah-jemaah gitu. Iya. Baik, kita lanjut setelah dan insyaallah taala. Baik, disingkat aja insyaallah. Orang yang mendahulukan madhab atau mendahulukan pandangan manusia dibandingkan dalil dalam masalah tata cara salat, hadza la yukhallisu indallah. Ini tidak disebut murni orang ini di sisi Allah. Wa la yakunu 'udhran liman takhallafa 'amma 'alimahu min as-sunnati 'indah. Dan dia tidak diberi uzur terhadap tidak mengamalkannya sunnah yang dia ketahui. Ya, ada hal yang memang sunnah misalnya, hal yang memang sunnah nih, memang tidak wajib memang. Misal ini memang tidak wajib sunnah, dan dia tahu itu sunnah Nabi SAW. Dia tidak mengikuti itu karena dia lebih ikut dengan pendapat yang bid'ah atau pendapat madhab fulan dibandingkan sunnah ini. Maka orang yang sebenarnya tidak diberi uzur untuk tidak mengamalkan sunnah, melainkan justru harus dia mengikuti sunnah. Faham gak jemaah sekalian? Ada masalah, misalnya suatu perkara tidak sampai wajib sunnah dan dia tahu itu sunnah, Nabi SAW melakukannya. Dia tidak melakukannya karena dia lebih condong kepada pendapat selain Nabi SAW. Maka orang ini bisa berdosa. Berdosanya karena apa? Lebih memihak kepada pendapat manusia biasa dibandingkan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tidak melakukan suatu sunnah karena ya kita tidak memang bagi kita ini sunnah tidak harus dilakukan, dah nggak melakukan nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak diberi uzur nggak masalah. Faham nggak jemaah sekalian? Ya, apa hal yang sunnah, apapun hal yang sunnah misalnya dalam hadis Nabi SAW. Contohnya apa jemaah? Sunnah, hal yang sunnah tidak sampai wajib. Apa contohnya? Misal setelah membaca Al-Fatihah, ini disunahkan apa? Baca surat atau ayat gitu kan? Ya gitu. Nah, dia setelah baca Al-Fatihah, Al-Dhalin, amin, dia langsung ruku'. Kenapa? Karena dia nggak enak sama jemaah misalnya. Jemaah rata-rata terbiasa nggak baca surat setelah baca Al-Fatihah. Ini apa? Kenapa seperti ini gitu loh? Ini mematikan sunnah malah ini, ya seperti ini. Jadi dia meninggalkan sunnah tersebut karena apa? Karena adat, karena lebih memilih adatnya orang. Dan itu pun sebenarnya kalau dia mengamal sunnah, orang pun nggak bakal ngapa-ngapain dia gitu loh. Maka orang seperti nggak diberi uzur akan meninggalkan sunnah. Fa inna Allah subhanahu innama amara bi ta'ati rasulihi wa ittiba'ihi wahdah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mentaati Rasulnya dan mengikuti Rasulnya saja. Walam ya'mur bi ittiba'i ghairihi, dan tidak memerintahkan untuk mengikuti selainnya. Wa innama yuta'u ghairuhu idza amara bima amara bihi Rasul. Orang selain Rasul itu boleh ditaati jika orang itu memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baru ditaati. Adapun kalau misalnya orang tersebut memerintahkan dalam ibadah sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, nggak boleh kita ikuti. Ya, kalau nggak ada perintah dari Rasulullah SAW, maka nggak kita ikuti.
Karena kita lebih ikut dengan Rasulullah. Yang Rasulullah perintahkan kita ikuti, yang Rasulullah tidak perintahkan dari suatu ibadah ya tidak kita lakukan. Wa kullu ahadin siwa ar-rasul fa ma'khudhun min qawlihi wa matruk. Siapapun selain Rasulullah SAW maka perkataannya bisa kita ambil dan bisa juga kita tidak ambil. Karena tidak maksum, bisa aja salah. Siapapun itu, hatta Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau manusia biasa. Dan fadilah Abu Bakar tentu jauh di atas kita. Tapi beliau bukan Rasul. Wa qad aqsama Allah subhanahu bi nafsihi al-karimah anna la nu'minu hatta nuhakkima ar-rasula fima shajara bainana wa nanqada lihukmihi wa nanqadu lihukmihi wa nusallimu taslima. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan dirinya sendiri yang mulia bahwasanya kita tidak disebut beriman sampai kita berhukum dengan Rasulullah SAW atas apa yang telah kita perselisihkan selama ini. Kita tunduk pada hukumnya Rasulullah SAW dan kita menyerahkan hukum pada Rasulullah SAW, yaitu hukum Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat ke-65, maknanya sama. Fala yanfa'una tahkimu ghairihi wal inqiyadu lah. Ya, kalau kita mengikuti hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, itu tidak bermanfaat buat kita. Kita tunduk pada hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka itu juga tidak bermanfaat untuk kita di akhirat. Wala yunjina min adzabillah. Hukum-hukum selain hukum Allah dan Rasulnya itu tidak menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Wala yaqbalu minna hadzal jawab idza sami'na nida'ahu subhanahu yaumil qiyamah madza ajabtumul mursalin. Pada hari kiamat kita akan ditanya, madza ajabtumul mursalin? Kalian telah menjawab apa terhadap para rasul? Itu yang ditanya. Madza ajabtumul mursalin? Kalian telah menjawab apa? Apa yang kalian ikuti dari Rasul? Rasulullah seru ini, kalian ikut enggak? Itu dijawab. Alhamdulillah kita ikut. Tapi kalau misalnya yang tidak Rasulullah SAW serukan terus kita lakukan, itu juga ditanya, dari mana ini kau kalian melakukan ini? Ayo, walaupun cuma berkata as-salatu la ilaha illallah di setiap sebelum salat, atau membaca qul a'udzu birabbin nas di setiap sebelum salat. Coba, ya. Kemudian fa innahu la budda an yas'alana an dzalik. Pasti Allah Taala akan menanyakan kita akan hal yang kita perbuat itu. Wa yutalibana bijawab, dan meminta jawaban. Rasulullah akan meminta jawaban. Jawabannya apa? Kok kamu bisa melakukan itu? Kok kamu tidak mengikuti Rasulullah SAW? Maka qala ta'ala falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Kami pasti akan bertanya kepada masyarakat atau orang-orang yang diutus Rasul kepada mereka, dan kami akan bertanya pada Rasul-Rasul. Para pengikut Nabi Isa ditanya. Orang yang mengada-ngadakan agama Nasrani dan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, itu akan ditanya, dari mana kok Nabi Isa jadikan Tuhan? Bahkan Nabi Isa-nya sendiri juga akan ditanya, apakah engkau berkata kepada mereka, kepada orang-orang, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Itu ditanya loh, Nabi Isa sih yang dai-nya aja ditanya gitu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhiya ilayya annakum bi tuftanun wa anni tus'alun. Aku diwahyukan kepadaku oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya kalian akan difitnah maksudnya diuji, dikubur dengan sebabku, yaitu dengan sebab risalah kenabianku. Kalian akan diuji di kubur kalian. Wa anni tus'alun, dan kalian akan ditanya tentang diriku. Ya, di kubur ataupun di akhirat akan ditanya nanti. Gak, karena apa? Sebabnya apa? Sebabnya Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya, kita yang akan ditanya, apa yang telah kalian jawab dari seruannya Rasulullah SAW? Bukan kalian telah mengikuti mazhab Syafi'i atau tidak? Enggak ditanya itu. Apa yang telah kalian jawab terhadap mazhab Hanafi? Enggak. Tapi apa yang telah kalian jawab dari amalan terhadap Rasulullah SAW? Seruan Rasulullah SAW. Ini masalah fil qabr, yaitu pertanyaan di kubur. Faman intahat ilaihi sunnatu Rasulillah SAW wa tarakaha liqauli ahadin minan nas fasayridu yaumal qiyamah wa ya'lam. Ini ancaman. Siapa yang dia sudah ngerti
mana sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tinggalkan karena perkataan madhab tertentu atau orang tertentu, nanti di hari kiamat dia akan mengalami dan dia akan tahu pertanyaan itu. Itu jemaah. Maka hati-hati ya. Kalau kita cuma ikutan orang, ya padahal sudah jelas sunnahnya, ditanya di hari akhir nanti. Iya, begitu ditanya. Jadi hati-hati, waspada dari sekarang. Yaitu bersihkan amal-amal kita dari hal-hal yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Taib. Ada pertanyaan sampai sini jemaah? Oh, iya, siapa dulu? Fadhal. Ya, Fadhal. Ya, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah gerakan sholat yang tadi ya Pak. Iya. Umpamanya kita mau sholat sendirian nih, umpamanya sholat tahajud atau sholat duha, kita mau bikin bacaannya yang panjang, gitu. Tapi kita nggak hafal Pak. Kita otomatis kan pakai HP ya. Otomatis kan gerakin layarnya itu kan berkali-kali. Iya. Boleh nggak itu Pak? Iya. Iya. Jazakallah khair. Sama-sama. Jadi kalau misalnya kita mau sholat duha atau mau sholat sunnah, kita pengen memperpanjang bacaan atau memang kita nggak hafal dan seterusnya, boleh nggak kita pakai mushaf elektronik di HP atau pakai Quran mushaf gitu ya? Sementara itu kan nanti gerak-gerak gitu kan, maka jawabannya boleh. Untuk sholat sunnah lebih boleh dibandingkan sholat fardu. Jawabannya boleh, dan gerakan tersebut kan gerakan hajat, kebutuhan untuk maslahat bacaan sholat, maka boleh. Nggak masalah, insyaallah. Seperti yang tadi kita bilang kaidahnya, kalau suatu gerakan dalam sholat kadang bisa banyak, tapi itu untuk hajat maslahat sholat maka boleh. Begitu, wallahu a'lam. Tapi untuk makmum dimakruhkan atau setidaknya kita katakan tidak pantas. Misal makmum ya tarawihnya panjang, makmumnya sambil lihat HP itu dimakruhkan oleh banyak ulama. Iya, karena dia tidak berhajat untuk itu gitu loh. Dia hanya berhajat untuk apa? Dengerin, nyimak. Kecuali mungkin yang memang ditugaskan oleh imam untuk tolong kamu buka itu supaya koreksi bacaan saya. Nah itu mungkin boleh untuk koreksi bacaan. Fadhal. Bapak mau nanya juga Bapak? Digabung aja Pak, jadi antum yang nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian sunnah yang membahas sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan, dan sifat untuk Rasulullah SAW itu kan baru-baru ya sejujurnya belum lama Ustaz dapatkan gitu Ustaz. Iya. Baru sekitar ya 7 tahun kemarin ke belakang. Nah, pertanyaannya adalah Islam ini kan sudah sangat lama di Indonesia, di Jakarta misalnya seperti itu. Nah, bagaimana orang-orang yang boleh katakannya seperti yang maaf seperti mungkin orang-orang alhamdulillah beberapa orang-orang seusia Pak Amin, Pak Bagia itu ikut kajian-kajian seperti ini. Amin Parbagia. Pak Amin. Ya artinya yang sudah sepuh seperti saya juga gitu. Maksudnya gini loh Ustaz. Nah, yang seperti tadi kan kayak mengikuti adat istiadat waktu ikut Omar itu kan dia, saya yakin hanya ikut-ikutan dan jahil gitu loh Ustaz. Nah sampai akhir hayatnya dia seperti itu tuh, bahkan mungkin arti dari Al-Fatihah sendiri dia tidak pahami, arti bacaan dia tidak sujud ruku dan semuanya tuh ya balik lagi gitu dia. Hanya belajar dari 2 jam per pekan yang setiap waktu dari SD sampai SMA gitu ya. Nah, yang seperti itu gimana ya Ustaz ya? Gimana? Pertanggungjawaban kepada Allah gitu loh Ustaz. Ibadah-ibadah kita kan harus ittiba. Nah sementara ittiba kan memang harus mau tidak mau dia harus datang ikut kajian-kajian yang ya balik lagi yang sesuai sunnah gitu Ustaz. Nah, pertanyaannya itu mereka kan tetap kaum muslimin gitu Ustaz. Mereka ini siapa Pak? Yang tidak melakukan ibadah yang mungkin jahil atau apa, mungkin hanya ikut-ikutan. Nah, padahal dia sudah membaca Al-Fatihah, dia juga sudah sujud ruku, bahkan dia mulainya juga kencang gitu. Habis lah Ustaz gitu. Itu aja Ustaz. Artinya bagaimana penilaiannya gitu Ustaz?
Ya, Syukur. ya apa yang berlalu dari orang yang telah wafat, kita katakan tilka ummatun qad khalat. Yang udah wafat ya. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Umat-umat yang seperti itu sudah berlalu. Walaupun ayat ini untuk umat-umat kafir yang sudah hancur ya. Enggak, tapi ini ibrahnya adalah kalau kita melihat ke orang-orang tua kita yang zaman lampau yang sholatnya itu ya bergelimang dengan kesalahan, kebid'ahan atau dan seterusnya, itu udah nggak usah kita urus lagi. Itu sudah selesai. Laha makasabat, mereka mendapatkan kebaikan. Walakum makasabtum, kalian juga mendapatkan kebaikan. Maksudnya mereka itu mendapatkan sesuai ganjaran amal mereka, kalian juga dapat sesuai ganjaran mereka. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak ditanya oleh Allah apa yang telah mereka lakukan. Jadi itu urusan mereka. Tapi sekarang urusan yang masih hidup. Ya, yang masih hidup sekarang. Ya kita tentu kalau mereka muslim telah sholat walaupun banyak bergelimang dengan kesalahan, kita mintakan Allah maghfiril muslimin wal muslimat, itu sudah selesai. Semoga Allah ampuni mereka dan maafkan mereka, berikan mereka uzur. Sekarang bagaimana di zaman sekarang? Ya, karena kejahilan, ketidaktahuan, kurang belajar dan seterusnya, atau sudah terlampau alot usia tua dan gak mau belajar lagi, sholat mereka masih seperti itu. Tetap kita doakan kebaikan buat mereka. Mereka muslimun, mereka niatnya juga benar, niatnya pengen beribadah dengan baik. Allah Subhanahu wa taala rahimun bil mu'minin wa bil mu'minin rahimah wa kana bil mu'minina rahimah. Allah taala Maha Penyayang bagi kaum mukminin. Tetap kita katakan salat tersebut salat yang salah. Karena kita enggak bisa mengatakan itu benar. Tapi untuk individualnya kita mohonkan pada Allah supaya Allah taala memberinya hidayah dan semoga Allah maafkan dia, gitu loh. Itu yang paling enak gitu loh, daripada kita harus memikirkan banget karena diri kita sendiri juga masih banyak kesalahan. Kemudian ya Allah Ta'ala memaafkan orang-orang yang belum paham. Mungkin di akhirat nanti akan diberi uzur dengan ketidaktahuan mereka dan keawalan mereka. Tetapi akan Allah tanya, kenapa tidak belajar? Itu. Sementara sekarang itu info serba ada. Ya, itu yang akan ditanya dan itu yang kita nggak mampu menjawabnya. Itu dia, jemaah. Boleh jadi ada tetangga di situ, tetangga masjid, sholat begajulan, nggak bisa sholat karena jahil. Mau sholat pun sholat ya, tapi ada beberapa hal dalam sholatnya ancur-ancuran. Mungkin saja dia dimaafkan karena ketidaktahuan, tetapi akan ada pertanyaan berikutnya. Kenapa nggak belajar padahal di masjid ada kajian tentang sholat? Itu susah ngejawabnya. Dari itu kita udah nggak tahu habis itu jawabannya apa. Tapi kita tetap harapkan untuk kaum muslimin dan sekarang kita harapkan semoga mereka baik, dapat hidayah, dirahmati oleh Allah, dimaafkan. Tetap gitu karena kaum muslimin bagaimanapun juga. Ataupun secara individual kita nggak boleh menghakimi nanti mereka bagaimana udah urusan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ya, jadi yang nggak tahu semoga Allah maafkan mereka dan semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Dan kalaupun mereka wafat masih kayak gitu sholatnya, tetap kita doakan, kita sholati karena mereka zahirnya tidak kafir, muslim. Ya begitu Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Langsung saja pertanyaan Ustaz. Apakah boleh kita membaca zikir-zikir yang umum sebelum sholat dan sesudah sholat? Sebelum sholat di sini maksudnya antara azan dan iqamah. Maksudnya sebelum sholat di sini apa nih Pak? Sholat kan dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Betul. Berarti sebelum takbir belum sholat. Kemudian sesudah salam sudah sholat. Apakah kita boleh membaca zikir-zikir yang sifatnya umum? Kalau dia sekali-kali aja nggak masalah Pak. Tapi kalau dia memang khususkan itu biasa dilakukan di sebelum sholat, maka ini bid'ah. Kalau dia sekali-sekali aja, misalnya, ya mungkin nunggu imamnya lama, misalnya dia ya istighfar aja, astagfirullahaladzim. Ya mungkin sekali-kali nggak masalah. Tapi kalau dia selalu kayak gitu, dengan adanya perasaan, ya kalau saya sebelum sholat mesti kayak gini, ini bid'ah. Masuk bid'ah idhofiyah, sisipan dalam sholat. Dalam sebelum sholat. Artinya boleh, cuma tidak boleh dirutinkan gitu ya. Iya. Menjadi ibadah khusus gitu. Iya betul. Begitu juga dengan setelah sholat, zikir umum dimasukkan setelah sholat. Ya, seperti zikir setelah sholat dimasukkan zikir-zikir yang tidak ada sunnahnya dari Nabi untuk momentum itu. Kalau sekali-kali mungkin karena keinget zikir itu boleh, tetapi kalau itu dijadikan
rutinitas dan dianggap ini ya saya mau aja masukin ini dalam zikir setelah sholat, setiap saya setelah sholat, maka itu bisa menjadi bid'ah juga. Ya begitu. Tapi kita cukup sampai sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.